Assalamualaikum Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain ya. G, G. Kita Untuk pertemuan yang tunggu 5 akan datang, G. Pertemuan yang akan datang menit. disepakati nanti jam 11 mau Mas Andri, supaya tidak terlalu sore gitu. Oh, lagi monggo sepakatan kelas G, mawon. Kalau insya Allah saya selesai jam 10 udah selesai. Tinggal G. teman-teman Setelah kira-kira itu, kalau jam 11 mboten. Masih ada G. tanggungan mengajar mboten nggih? Buatan kalau olahraga cukup jam 10 paling. Jam Kalau 10 yang udah SMK, selesai. SMA? Ya SMK, SMA mungkin Pak Rinto mungkin apa? Nggih. Tapi nanti kesepakatan kelas bagaimana, yang penting dalam kegiatan tatapannya ini tidak mengganggu tugas pokok utama kita nggih. Kalau saya G, enggak masalah, G, insya Allah bisa, siap selalu. G. Matur suwun Mas Andri. Nggih, coba nunggu yang lain sedap nggih. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Sugeng rawuh Pak Rinto. Selamat siang, Bapak. Pak Rinto badhe DJ nggih. Pak Rinto direwangi Mbah Mul.
Baik, karena ada siang, nanti kasihan yang sudah menunggu, mungkin sorenya ada aktivitas yang lain, kita mulai aja ya. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa menyusul nanti dengan konsekuensi kita bisa menambah jam tatap mayanya setelah selesai pembelajaran. Jadi nanti rekodnya tidak ketinggalan. Di layar panjenengan semua sudah ada rekodnya belum Bapak Ibu? Tampilannya? Sudah, nggih? Sudah terekam, nggih? Ya. Nanti takutnya kalau tidak terekam kegiatan kita di tatap maya tidak kerekod. Nanti karena kita harus laporan ke BPGB terkait kegiatan tatap maya hari ini. Terima kasih. Baru 10 orang, tapi tidak apa-apa nanti kita sambil nunggu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di pembelajaran tatap maya yang kedua. Mungkin di pertemuan awal kemarin kita ada kendala teknis beberapa yang harus kita temui. Insya Allah nanti ke depan tatap maya berikutnya akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, nanti di pertemuan hari ini nanti akan kita sepakati bersama terkait waktu. Tadi juga ada usulan bagaimana kalau diadakan tatap maya mulai jam 11 sehingga tidak terlalu sore. Nah, monggo kalau saya insya Allah jam berapa saja siap, yang penting tidak pagi. Kalau di SD insya Allah sampai jam 10 selesai. Nanti kalau jam 9 ya jam 11 ya insya Allah saya bisa. Tapi monggo misalkan dari SMK, SMA mungkin ada yang masih mengajar ya, kalau bisa nanti kita menyesuaikan waktunya sehingga kegiatan tatap maya ini tidak mengganggu tugas pokok kita sebagai guru olahraga. Gitu nggih. Sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini karena di layar terpampang wajah Mas Rinto yang ganteng ini, monggo Mas Rinto untuk bisa memimpin doa di pertemuan tatap maya siang hari ini. Monggo Pak Rinto. Mic-nya Pak Rinto, mic-nya belum di-on, mic-nya. Belum di-on kameranya Pak Rinto. Suaranya belum masuk. Beda mic Pak Rinto, beda mic. Mas Tri nopo, Mas Tri mawon. Monggo Monggo. Pak Rinto niku pun siap. Monggo Pak Biar Rinto. sama-sama apa nanti biar apa sambil belajar. Mungkin sudah terdengar belum? Suara mic-nya udah di-on kan belum? Pak Rinto. Masih belum terdengar. Oh, headset rusak, enggak apa-apa. Itu memang kendala ketika tatap maya ya biasanya seperti itu. Nah, kita tunggu sabar, enggak apa-apa. Tenang Pak Rinto, jangan panik.
Tapi masih bisa mendengarkan Pak Rinto ya? Bagaimana Pak Rinto? Udah bisa trouble-nya? Udah teratasi belum? Ganti Pak Tri aja itu. Oke, sambil menunggu trouble dari Pak Rinto mungkin bisa diganti sama Pak Teguh dulu. Monggo nanti cara bergantian kita akan mencoba satu-satu nggih. Monggo Pak Teguh bisa memimpin doa untuk tatap maya pada siang hari ini. Oke, Monggo siap. Yi. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah teman-teman seperjuangan, sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanannya tatap maya ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, monggo Pak Andri bisa dilanjut. Terima kasih Pak Teguh. Nah, memang sepatutnya ya kita tiap kegiatan dimulai dengan doa, nanti kita akhiri dengan doa pula. Begitu pula jangan lupa Bapak Ibu semua ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, alangkah baiknya demi keselamatan, kelancaran selama pembelajaran, kita selalu awali dengan doa. Gitu nggih. Terima kasih Pak Teguh sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Untuk Pak Rinto tetap tenang Pak Rinto. Panik ya. Tidak apa-apa, itu kendala teknis seperti itu biasa. Jadi tidak hanya Pak Rinto, mungkin kita semua sudah pernah mengalami, terus kita sinyal ataupun headset kadang macet, ya, kemudian laptop kadang lola. Ya, memang ketika kendala tatap maya yang sering kita temui seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar dalam kegiatan diseminasi PKGP juga siang hari ini. Baik, terima kasih. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait orientasi diseminasi. Panjenengan sudah mungkin sedikit punya gambaran kegiatan apa sih PKG PJK ini. Ya pada intinya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJK yang pastinya nanti akan kembali ke kita sendiri sebagai guru PJK dalam mendidik anak didik kita sehingga pembelajaran ke depan bisa menjadi lebih bermakna begitu. Jadi mungkin baik saya ataupun panjenengan mungkin saya percaya sudah banyak dalam artian pengalaman terkait pembelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan dari pembelajaran yang kita lakukan itu juga ada kekurangan. Makanya setiap kegiatan selalu kita lakukan refleksi kegiatan pembelajaran kita, sehingga dari refleksi itu kita bisa mengetahui sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah masih ada kekurangan ataupun masih ada perbaikan. Nah, dari refleksi itu kita jadikan bahan perbaikan di kemudian hari atau di pertemuan berikutnya, sehingga pembelajaran PJK bisa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Itu ibaratnya
selalu mengupgrade apa yang menjadi kekurangan pada diri kita. Itu sudah sepatutnya sebagai guru yang profesional. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendapat predikat seorang guru, pasti sudah bisa menjadi contoh buat anak didik di sekolah masing-masing. Terima kasih. Pada pertemuan yang hari ini, ya, untuk materinya ini kemarin sudah saya sampaikan di grup. Sebenarnya link itu bisa diakses, saya kirim di grup, link Tatap Maya, cuman dari aturan dari BPGP, admin, harapan dari admin BPGP itu kita semua bisa mengakses kegiatan di LMS, baik itu secara latihan mandiri ataupun tugas mandiri bisa dikerjakan. Kemarin beberapa tugas sudah saya berikan umpan balik. Monggo bagi Bapak Ibu yang belum sempat, silahkan dibuka LMS-nya. Di situ akan terekam kegiatan aktivitas kita ketika membuka LMS. Berapa jam kita membuka, apa yang kita lakukan bisa terekam. Ya. Jadi di situ sudah banyak tagihan. Kalau panjenengan semua tidak menyicil atau tidak membuat dari awal, nanti takutnya ketika deadline-nya modul yang sudah ditentukan pada hari itu juga nanti akan menumpuk dan bisa berdampak apabila waktunya sudah tertutup, ketika kita mau membuat sudah tidak bisa. Nah, untuk modul 1.1 kemarin ada batas waktunya sampai tanggal 12, Bapak Ibu. Nah, jadi panjenengan semua nanti tanggal 12 itu berarti besok sampai pukul 12 malam. Nah, nanti biasanya seperti Pak Arito tadi, kadang kita kalau membuat tugas tatap maya itu mendekati deadline atau batas akhir, takutnya terkendala teknis terjadi, sehingga ketika kita sudah buat, tapi gara-gara kendala teknis laporan tersebut tidak bisa terkirim. Nah, makanya saran dari saya, ketika ada tugas kalau bisa lebih baik langsung dikerjakan. Jadi misalkan kemarin ada tugas untuk membuat tugas mandiri di LMS, silahkan dikerjakan. Apabila ada kendala belum bisa terkirim, kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Bisa mungkin japri saya atau Pak Taufik selaku admin kelas 9, nanti panjenengan bisa akan dijelaskan kenapa kok tidak bisa masuk, apa yang terjadi, kendalanya apa. Nah, makanya kemarin saya lihat belum semuanya. Lah, monggo masih ada waktu, masih ada sekarang tanggal 11 nggih. Besok masih ada waktu, silahkan ketika ada tugas, silahkan panjenengan bisa buka satu persatu, ya. Tiap navigasi, kalau di atas itu di LMS ada navigasi kontrol, jadi tiap navigasi poin 1, 2, 3 itu ada pemahaman yang harus Bapak Ibu baca, kemudian nanti di akhir akan ada seperti kuis atau tugas mandiri. Jadi di situ pemahaman panjenengan terkait sudut pandang materi yang ada bisa disampaikan, ditulis, dituangkan dalam tugas yang sudah disediakan atau kolom jawaban. Nah, nanti kami selaku Fasil nanti tugasnya juga sama. Panjenengan membuat tugas, kita nanti juga mengoreksi hasil tugas panjenengan. Jangan takut salah, di sini kita intinya belajar bareng, tidak ada yang salah. Dalam artian salah itu akan menjadi sebuah hal yang patut kita perhitungkan, karena dari kesalahan itu kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kita tahu kesalahan ada di mana, dan ke depan apa yang sudah kita buat saya yakin akan bisa bermanfaat sehingga kita bisa melakukan perbaikan di kemudian hari. Begitu. Kemudian akan saya share screen terkait materi hari ini. Mohon izin waktunya sebentar untuk share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke.
Nah, pada pertemuan siang hari ini, materi modul 1.1 adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nanti akan kita laksanakan selama 2 jam JP atau 90 menit. Nanti mungkin dari Bapak Ibu apabila ada yang terlambat, masih bisa konfirmasi ke chat room atau di grup kelas. Nanti akan kita tambahkan waktu sebagai memenuhi jam tatap maya kita sebanyak 2 jam JP. Berikutnya saya ingatkan untuk kesepakatan kelas selalu kita sepakati bersama. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Begitu Pak Rinto. Jadi jangan panik, tidak apa-apa. Namanya gangguan teknis itu hal biasa yang kita temui ketika kita pembelajaran tatap maya. Tetap semangat Pak Rinto. Monggo, bagi Bapak Ibu yang masih belum off kamera, bisa di-on-kan kameranya, biar kita saling mengenal nanti, karena selama 3 bulan ke depan kita akan belajar bersama. Ya, nanti ya, ibaratnya pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari sini kita dalam artian bukan sayang tapi sayang sebagai guru olahraga itu semakin banyak relasi kita akan semakin banyak teman begitu. Kemudian tujuan tatap maya siang hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, itu tujuan kita nanti ke depan akan menjadi guru yang profesional. Jadi refleksi itu tidak hanya 1 kali, 2 kali, kita harus lakukan secara berkala Bapak Ibu. Jadi setiap pembelajaran harus selalu kita lakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kita dalam pembelajaran, ya, baik dari peserta didik ataupun dari kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Apa sih yang menjadi kendala dalam pembelajaran hari ini? Kemudian apa sih yang sudah berhasil? Nah, nanti di situ akan kelihatan. Nah, dari kekurangan yang kita temui saat pembelajaran melalui refleksi tersebut, kita jadikan dasar agar ke depan kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, begitu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran khususnya modul, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum paham terkait refleksi apa sih? Nah, refleksi itu didefinisikan sebagai proses berpikir Bapak Ibu. Nah, proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar untuk mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, ya. Apa yang mungkin terjadi jika suatu dilakukan dengan cara yang berbeda, dan apa yang sedang terjadi saat ini, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi nanti dari refleksi tersebut kita bisa tahu, ya, dan bisa merencanakan ke depan kita mau bagaimana sih. Nah, gitu. Itu yang dimaksud refleksi. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membaca modul mandiri di LMS. Sampun? Nah, di situ ada materi framework. Nah, framework itu apa sih? Nah, mungkin kemarin saya lihat sebagian sudah pinter-pinter
Mungkin kalau kita terbatas kurang paham terkait apa arti itu framework, kemudian materi yang ada di LMS, panjenengan bisa mencari atau bertanya dengan Mbah Google. Nah, itu sekarang zaman IT, segala sesuatu yang kurang kita ketahui, di sana banyak yang bisa dijawab. Atau kalau menyenangkan bisa membaca modul yang ada di LMS, mungkin akan lebih jelas lagi. Tapi kadang pembelajaran di situ juga Bapak Ibu kadang malas membaca, nggih. Tapi dengan membaca, insya Allah akan banyak manfaatnya dari materi yang kita dapat. Di situ ternyata banyak ilmu yang belum kita ketahui. Makanya pesan saya, Bapak Ibu bisa mengikuti alur yang ada di LMS. Nanti di situ akan runtut materi yang akan dibahas atau disampaikan melalui tatap maya ataupun nantinya tatap muka. Ada semuanya di LMS. Lanjutnya bisa diakses melalui LMS tersebut. Nah, framework itu apa sih? Nah, di sini kan temanya hari ini kan framework. Nah, framework adalah struktur atau kerangka kerja yang menyediakan pendekatan sistematis untuk memahami, mengorganisir, dan mengintegrasikan informasi atau konsep. Nah, dalam konteks diskusi tentang refleksi atau bidang lainnya. Nah, framework tersebut memberikan kerangka kerja yang membantu individu dalam menganalisis, merenungkan, dan memahami pengalaman mereka dengan lebih baik. Ini membantu dalam memandu proses pemikiran dan membantu individu dalam merumuskan strategi atau rencana tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Nah, jadi dari framework tersebut kita bisa merencanakan sebuah pembelajaran yang sistematis. Pendekatan, jadi apa yang harus kita gunakan, metode apa yang harus kita terapkan, ya. Pada dasarnya tujuannya ya itu terciptanya pembelajaran yang bermakna, yang terpusat pada peserta didik. Nah, tadi udah review framework atau modul tulisan refleksi, ya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah mengerjakan, ada yang masih belum mengerjakan di tugas mandiri kemarin? Dan nanti bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, di sini akan kita kupas nanti, kita ulangi lagi ternyata sudah pas atau belum yang kita kerjakan melalui tugas kemarin yang di LMS, ya. Jadi nanti kita akan saling memberikan umpan balik dari teman-teman kita di kelas ini. Nanti jadi kita bisa tahu lebih banyak referensi terkait pemahaman mengenai framework dan modul tulisan refleksi. Nah, framework tersendiri di sini ada dua, ya. Dari paparan di atas mungkin ada dua kerangka kerja yang paling banyak mempengaruhi perkembangan model refleksi, ya. Di sini ada dua, framework Wharton, ya, dan framework Gibbs. Nah, di situ ada dua, ya, yang akan kita bahas. Kalau framework Wharton itu kenapa ada kata-kata W, SW, NW? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu nggih apa itu? W itu apa? Mungkin Apa, Bapak? Buat apa? What? SW? Buat. So what? So what? Ya, kalau NW? No what? No what? No what. Ya. Itu merupakan kerangka, ya, kerangka refleksi. Ya, benar tadi. W itu what? SW itu so what? What kan apa? So what lalu apa? Dan no what sekarang apa? Nah, itu kerangka Wharton itu membahas seputar itu. Jadi apa yang harus kita refleksi? Ada 3 poin tersebut yang harus kita temui, kita cari apa sih permasalahannya, kemudian kita harus bagaimana, kemudian sekarang apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ bisa menjadi dasar bagaimana kita melakukan refleksi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu individu atau kita
untuk menganalisis pengalaman kita dalam pembelajaran. Ini secara sistematis dan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam serta rencana tindakan ke depan untuk membuat rencana pembelajaran. Nah, kalau framework Gibbs, nah, itu adalah model refleksi yang terdiri dari 6 tahapan. Nah, nanti akan kita bahas di set berikutnya. Nah, ini ya, what, apa, terus apa, sekarang apa. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dari apa kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini. Lah, terus kemudian kita harus berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan. Nah, dari refleksi tersebut itu harus kita lakukan secara berkala, Bapak Ibu. Jadi kadang yang sewu ada yang tipe guru olahraga yang malas ngajar ya tetap ngajar ya, yang penting anak bermain, kasih bola, tinggal pergi, tinggal duduk, kemudian tinggal berteduh. Tapi meskipun anak itu aktif, tapi secara hak mereka tidak sepenuhnya mendapatkan. Nah, kita sebagai guru tidak hanya bisa memerintah, tapi kita harus bisa berfungsi sebagai fasilitator. Jadi kita juga harus bisa memberikan kesempatan kepada anak, mengajak anak peserta didik untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau zaman dulu, ya mungkin kalau saya zaman kecil itu guru tinggal hanya memerintah. Jadi kalau sekarang itu pembelajaran peserta didik dituntut untuk bisa berpikir kritis, aktif, sehingga dalam pembelajaran itu mereka akan muncul potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Nah, kita sebagai fasilitator membantu mereka untuk bisa mengembangkan potensi tersebut. Itu tuntutan kita sebagai guru olahraga di zaman saat ini yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi anak-anak memiliki kebebasan yang lebih dibanding dulu yang terbatas terkait kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Nah, sekarang kita memberikan sepenuhnya kebebasan berpikir aktif kepada semua peserta didik tanpa membedakan gender ataupun ekonomi, latar belakang dan sebagainya. Nah, ini kemudian framework Gibbs. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Apa itu sih framework Gibbs? Framework Gibbs adalah model refleksi yang terdiri dari 6 tahap, yaitu deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, rencana tindak lanjut. Nah, model ini digunakan untuk merenungkan pengalaman secara menyeluruh, memahami reaksi emosional, mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, menarik kesimpulan, dan merencanakan tindakan di masa depan. Nah, intinya dua framework ini antara framework Barton dan Gibbs itu tinggal kita mau menggunakan yang mana ya dalam melakukan refleksi. Itu semua bagus, tinggal kita cocoknya yang mana. Intinya dengan menggunakan dua rangka kerja model refleksi tersebut, intinya sama untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan itu harus dilakukan tiap kali kita selesai pembelajaran, selalu dan selalu. Jadi memang kadang kemarin sudah kita lakukan evaluasi, padahal ke depan kita juga melakukan kegiatan yang sama. Tapi kadang permasalahan kemudian dari mata pelajaran teori materi yang kita berikan, permasalahan yang muncul itu berbeda-beda. Ya. Kadang kalau materi sepak bola, saya yakin ketika dua gender ditemukan, anak putra dan anak putri bermain sepak bola, cenderung di situ anak putri akan merasa seperti diasingkan. Ya, ketika ada bermain bola, anak putra tidak akan memberikan kesempatan atau memberikan umpan kepada anak putri, karena anak putra kalau sekarang menganggap anak putri itu secara gerak motorik lemah, sehingga perlu kita berikan strategi metode bagaimana secara gender anak putra dan putri ketika di sekolah pembelajaran PJOK itu mereka akan mendapatkan keadilan.
dalam arti pembelajaran yang bermakna. Lah, ini yang perlu kita pecahkan, perlu kita rencanakan dengan baik, bagaimana pembelajaran itu tetap memperhatikan keadilan yang menyeluruh bagi semua peserta didik. Lah, ini nanti Bapak Ibu pasti menemui ketika di lapangan, kadang anak takut memukul bola dalam arti menggunakan bola yang sebenarnya. Kalau di SD, contoh kalau saya di SD itu, ketika anak bermain bola voli, contoh passing bawah, anak putri itu akan cenderung takut ketika akan melakukan passing bawah, karena tidak terbiasa ketika melakukan passing bawah itu mereka sudah takut dulu. Pak, kalau kena bola voli sakit, tangannya panas. Nah, kita harus berpikir bagaimana pembelajaran tetap bisa terlaksana, tapi anak tidak merasa takut dalam pembelajaran. Nah, kemarin kalau yang sudah saya lakukan, saya berikan perlakuan yang berbeda. Jadi di awal pembelajaran kita lakukan identifikasi terkait kemampuan dan gerak motorik anak. Ya, jadi kita beri perlakuan yang berbeda, meskipun kelasnya sama, usianya sama, tapi secara kemampuan saya yakin potensi anak berbeda-beda. Kadang satu anak unggul di cabang sepak bola, satu anak yang lain unggul di cabang bola basket. Nah, ada yang satu anak yang lain pandai di cabang bola voli. Lah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana strategi yang tepat dalam pembelajaran sehingga mereka akan mendapatkan hak sebagai peserta didik secara menyeluruh, mendapatkan hak sebagai pembelajaran yang sesuai haknya sebagai peserta didik. Nah, ini tulisan refleksi apa sih? Nah, kemarin Bapak Ibu sudah membuat tugas mandiri. Nah, kalau belum nanti yang belum bisa dibuat di sini, yang nantinya apabila sudah jadi nanti hasil tugas kalian Bapak Ibu bisa di-upload di LMS sebagai tugas mandiri. Mungkin kalau yang sudah, apabila ada yang masih kurang pas, nanti bisa diperbaiki atau di-upload ulang. Tapi kalau udah merasa cukup, nggak usah diulang, nggak apa-apa. Nah, tulisan refleksi 3 babak, apa maksudnya? Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Nah, kemarin yang sudah mengerjakan, nanti dibaca kembali, kemudian nanti Bapak Ibu tulis refleksi, ya, secara singkat, kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan, baik itu Gibbs atau Barton. Nah, kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya, kok 3 babak? Kayak sepak bola aja 2 babak, ini 3 babak. Nah, yang dimaksud 3 babak di sini ada 3 tahapan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa mengcopy Google Slide berikut per kelas. Nah, Google Slide-nya sudah saya kirim di chatroom. Nanti Bapak Ibu bisa buka di link chatroom. Nah, nanti dibuka. Kemudian tuliskan nama di masing-masing slide. Jangan lupa seperti kemarin di Jamboard ya. Jadi kita tahu jawaban itu dari Bapak atau Ibu siapa. Kemudian tulis refleksi pada 3 babak yang berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Nah, berarti kalau Gibbs berarti kan ada 6 tahapan tadi ya. Memperhatikan 6 poin yang di slide sebelumnya. Kemudian yang nomor 5, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda. Nah, nanti akan saya berikan waktu Bapak Ibu untuk menjawab dalam menulis tingkat pemahaman panjenengan terkait refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Nah, nanti kita akan saling memberikan umpan balik. Dari situ kita akan mendapat referensi lebih dari jawaban dari Bapak Ibu yang ada di kelas ini. Nah, kita semua juga harus bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain atau teman kita di satu kelas. Misalkan ada masukan atau kekurangan, nah kita harus perhatikan, jangan semata-mata itu
mengkritik kita jadi tidak suka. Kadang kritik itu akan bisa membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, nanti mohon diperhatikan ketika ada masukan dari teman-teman, monggo bisa disikapi dengan bijak. Nah, tidak boleh pakai emosi. Nah, ini kita masuk babak yang pertama, masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia. Dan nanti berikan nama Bapak Ibu, ya. Kemudian tulis, perbaiki yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK, ya. Dengan menggunakan 3 pertanyaan pematik di bawah ini. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kemudian, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian, bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Nah, silakan panjenengan bisa menjawab secara singkat melalui Google Slide. Ya, silakan. Waktunya 4 menit, apabila nanti kurang bisa kita tambahkan. Monggo langsung bisa masuk ke slide yang sudah tersedia di chatroom. Silakan bisa dibuka. Sudah bisa dibuka, diakses chatroom Google Slide-nya? Bisa? Pak Eri, apakah sudah bisa dibuka? Sampun, Bapak. Monggo, bisa ditulis nama dan jawaban terkait apa refleksi panjenengan terkait menggunakan framework Gibbs yang tadi sudah saya sampaikan. Pak Andri, tadi saya Ribut? untuk mau bertanya dulu Pak Andri, untuk terkait link ini tadi saya sudah membuka, tapi begitu mau memasukkan headset, Chrome saya menutup otomatis. Terus ini saya mau buka lagi kok minta akses gitu untuk link ini. Apa memang? Oh, sebentar. Berarti tak buka yang sudah diakses dulu. Oke, sebentar. Nyuntun nggih Pak Andri nggih. Terus. Nggih.
ntar baru saya kirim ulang nih, masih apa munyer terus. Setengah 3. Nggih. Ampun tekan-tekan Pak Rinto.
Ini kok yang lain udah bisa akses ya? Cuman satu yang belum ya? Monggo yang sudah bisa akses apa namanya bisa dicoba untuk menjawab soal yang tadi ada di slide. Mohon dijelaskan lagi Bapak untuk terkait pembuatan 3 babak ini. Mungkin contoh awalnya seperti apa ngoten matur suwun. Oke, oke, siap. Bapak Ibu bisa apa namanya menulis di slide masing-masing nanti tiap peserta atau tiap orang berbeda. Jadi satu slide gunakan satu orang. Jadi Pak Heri nanti pakai slide 1 atau slide 2. Yang lain slide 3. Slide yang sudah digunakan nanti tidak digunakan untuk dua orang. Nah, nanti panjenengan bisa menulis jawaban tersebut, nanti atasnya diberi nama dulu. Dengan memperhatikan 3 aspek pertanyaan yang ada di slide tadi. Bentar ini saya screen ulang deh. Bagi Bapak Ibu yang apa namanya tidak bisa mengakses Google Sheet, nanti bisa menjawab di chat remaja, Bu Bonita.
Bu Bonita, apakah masih belum bisa mengakses? Belum, Pak. Nggak bisa. Jangan jambol. Itu nggak bisa. Bu Bonita bisa jawab di chat room aja, Bu. Untuk Bapak Ibu, ketika ini sebagai masukan, ketika panjenengan membuat tugas mandiri di LMS, nanti kan di situ ada modul 1.1, 1.2, ketika membuat kuis atau menjawab pertanyaan di situ, silakan jangan lupa untuk di-copy di Word atau di PDF. Nanti jadi jenengan punya arsip jawaban yang ada di LMS. Jadi ketika panjenengan punya arsip, ketika ada tugas seperti ini nanti tinggal mengopi di sarana jawaban seperti Google Sheet seperti ini. Tidak mengetik ulang dan nanti tinggal di-copy saja. Jadi lebih efektif daripada panjenengan ngetik ulang. Kemudian selain untuk arsip, ketika ke depan ya kita nggak tahu, mungkin ke depan gantian panjenengan berganti yang di depan sebagai hasil panjenengan sudah punya bahan untuk memberikan materi ke rekan-rekan guru juga yang lain. Jadi seperti itu. Jadi dari awal kan ini mumpung belum banyak. Kemarin sudah kita ikuti tatap maya 1.1, kemudian di situ terkait orientasi dan pengertian tentang refleksi. Nah, ketika menjawab entah itu kuis ataupun pertanyaan yang diupload di LMS, panjenengan diarsipkan. Jadi dibuat satu tempat omah-omahan di model panjenengan di laptop. Jadi panjenengan punya simpanan materi yang ada di LMS. Meskipun nantinya LMS itu akan
dibagikan ke semua peserta, cuman kita harus mengikuti awal dari modul 1.1 sampai modul 3. Kita sebenarnya cuma 3 modul, Bu, Pak. Cuman di satu modul itu banyak anak-anaknya. 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Dan itu mungkin kalau kita lihat semuanya begitu banyak rangkaiannya. Cuman akan lebih ringan ketika kita kerjakan step by step. Jadi satu demi satu kita kerjakan. Yang penting panjenengan aktif mengisi. Insya Allah nanti nilai buat saya tidak menjadi masalah. Ya saya berharap nantinya semuanya bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Sama seperti saya kemarin, saya diberikan motivasi pada fasil saya. Yang penting panjenengan berusaha mengembangkan potensi yang panjenengan miliki terkait pemahaman yang panjenengan miliki, pengalaman panjenengan, tuliskan tuang dalam pembelajaran ini. Nah, nanti kita akan saling belajar, tidak hanya sama saya, nanti panjenengan bisa belajar dengan rekan guru olahraga yang laborasi lain. Kadang strategi yang kita terapkan belum tentu menurut teman-teman satu kelas kita baik. Nah, itu bisa menjadi referensi buat kita, apa sih kurangnya. Kalau menurut kita sendiri ada kita tidak ada dari teman, rekan sejawat atau yang lain, paling wis api wis bener. Padahal umpan balik itu sangat penting untuk mengontrol kinerja kita sebagai guru olahraga. Kadang kalau saya sendiri, saya tidak sungkan tanya kepada teman sejawat, rekan kerja atau teman guru olahraga yang lain, bagaimana sih saya mengajar, apakah masih ada kekurangan, apa yang masih terjadi. Nah, itu sebagai modal untuk selalu memperbaiki, Mas. Pak Rinto masih baru bisa ini dengan headsetnya. Mungkin kalau terkendala bisa akses pakai HP, Pak Rinto. Halo, cek. Halo. Cek Mandri. Bisa aman Pak Rinto, aman. Wah, aman, aman. Terima kasih, Masuk, terima Pak Rinto. kasih. Bisa masuk? Teman-teman sumringah ya Pak Rinto akhirnya bisa masuk. Saya bisa masuk Pak Rinto? Bisa Pak, proses kerjakan tugas.
Yang penting Bapak Ibu jangan terbebani dengan kegiatan ini, nggih. Kita nikmati saja. Ini merupakan bagian proses pembelajaran. Anggap aja sebagai sekolah lagi, upgrade ilmu itulah bahasanya. Jadi semakin banyak kita bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah nanti akan kembali ke kita sendiri. Di sini juga banyak relasi, banyak teman. Insya Allah ketika kita kesulitan di jalan, ketemu dengan teman-teman satu kelas, insya Allah nanti kan kita mendapat bantuan. Nah, ini fungsinya kelas ini sebagai sarana berbagi, jadi tidak menutup kemungkinan tidak hanya saya, nanti panjenengan semua bisa berbagi pengalaman, baik secara pembelajaran ataupun cara TIK. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan. Nah, di sini fungsi kita untuk saling berkolaborasi, ya. Jangan takut ketika Pak, saya kok ibaratnya malas mengikuti PKGP Joka ini, jangan seperti itu. Semua di awal berpikiran seperti itu, tapi fungsi dari kelas ini kita nanti bisa saling tolong-menolong. Silahkan Bapak Ibu bisa saling berkomunikasi, berkolaborasi untuk bisa saling menolong. Apabila ada salah satu teman dari kita nanti ada kesulitan, kita bisa saling membantu, begitu. Nah, ini sambil menunggu jawaban yang lain, mungkin ketika ada kendala, yaitu biasanya seperti itu, kendala teknis dalam tatap maya kadang tidak bisa diakses, mungkin kendala sinyal ataupun trouble terkait peralatan, itu sudah hal yang wajar. Makanya kita juga memaklumi, tidak hanya panjenengan, mungkin saya juga sama seperti itu. Ini saya juga kadang di daerah gunung itu sinyalnya keluar masuk, kadang hilang, kadang masuk. Nah, ini mungkin memang tidak bisa dihindari meskipun sudah pakai WiFi, tapi ya memang kadang seperti itu kendalanya. Namanya tatap maya cara daring pasti selalu kita temui. Kadang sudah kita rencanakan, tiba-tiba ada trouble mendadak. Seperti Pak Rinto, mungkin tadi sudah siap, ternyata pas mau on ada masalah dengan headsetnya, begitu. Pak, lah ini Nyun Sewu di kelas lain sudah dibentuk kepengurusan kelas. Lah monggo saya minta nanti di kelas ini ada sebagai koordinator. Nanti ketika ada kesulitan ataupun yang perlu ditanyakan, nanti bisa melalui koordinator bisa berkomunikasi dengan saya. Monggo terkait tugas atau terkait tagihan tugas yang ada di LMS, kemudian apa yang akan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, nanti melalui koordinator nanti bisa disampaikan di situ, nanti kalau kami bisa nanti kami bantu. Monggo silakan panjenengan yang punya hak untuk memilih kesepakatan siapa yang mungkin bisa dituakan untuk menjadi ketua. Ini panjenengan kan ada yang satu kecamatan nggih, dari Cirebon sama Bandung nggih. Pasti dipaham dengan karakter salah satu dengan yang lain. Monggo, kira-kira siapa yang pas untuk menjadi ketua di kelas 09 ini? Pripun Bapak Ibu, pinten? Pak Rindo. Pak Heri Mawon. Pak Heri. Ya. Monggo, Bapak Ibu bisa ada usulan dari Pak Heri. Bapak Heri kali Pak Rinto. Monggo. Pak Rinto mawon. Bahmul. Pak Heri mawon. Voting Pak Heri. Pak Heri mawon, Pak Heri. Pak Rinto mawon. Pak Heri. Yang Pak Heri. Voting siapa ya Pak Heri? Akan ketemu Pak. Presiden. Pak Bagus. Pak Rinto mawon nggih. Panjenengan Pak bisa Rinto. di chatroom. Nanti Pak betul nggih. Silakan bisa ketik di chatroom aja. Ayo kita Langsung guys Pak Heri. Pak Heri. Saya bisa mendapat suara terbanyak. Yang dituakan Pak Rinto. Nggih, kula manut Pak Rinto suhu. Nggih. Cek. Urung metu, Pak Anggi. Cek. Metu apa nedu? Satu lab trouble semua ini Pak. Nganu nih Pak. Pak Heri sudah dapat 5 suara.
Anggar ke, Pak. Satu lab trouble semua ini mic-nya. Bisa denger tapi tidak bisa ngomong ini. Berat. Biasanya nyekel mic kudu gue, Pak. Mbah Mul siap-siap jadi pengurus, Mbah Mul. Monggo yang paling senior. Wis Ora sampun gelem pengurus ning kon anu. ora gelem seminggu prei lho, Mbah. Aku Sabtu prai, Pak, minggune karo Teguh kok. Monggo yang belum voting bisa di chat room, silakan. Siapa terbanyak? Ini baru suara terbanyak Pak Heri. Masuk. Lempun niku dadas Pak Heri. Langsung. Bacaan Pak sebentar Pak Heri. Tri mawon Pak. Pak Tri karena di Langsung. KKGO sini itu Pak Tri yang dituakan dan sering sebagai pengisi, Pak. Ngawur tausiah. Jadi Aman Pak Tri nggih. Pak Tri. Pak Tri mawon nggih. Kan mau nah ini kesepakatan kelas Pak Heri. Kalau panjenengan dipercaya ya mungkin kita tidak bisa menolak kuota. Waduh, kalau saya butuh pendampingan Pak. Masih proses belajar. Yang dituakan aja di sini. Di sini kita belajar semuanya. Nanti siapa tahu Pak Heri nanti nyalon bupati kan udah banyak pemilihnya. Masuk. Relasinya banyak Pak Heri ya. Ini dihitung dulu. Mbah Mul banyak sekali nih. Pak Heri 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung dulu Pak. Nggih. Kemungkinan besar Pak Tri Pak. Sibuk ngurusin mbako kan ki Pak. Alah. KKGO dipercaya Pak. Mas Andri KKGO di Kecamatan Patebon itu Pak Tri selalu dipercaya nomor 1 kan Pak Andri. Awor. Oh ngapusi penake nek mengada-ada iki Pak Heri ya. Jan. Dari ibu-ibu milih sinten nggih? Monggo yang dari ibu-ibu. Udah siji dadah. Bu Bonita pilih Pak Heri. Masuk. Kalau di Kecamatan Patebon itu yang punya power jos itu Pak Heri. Leres nggih Pak Bagus. Jenengan ki ngarang kok Pak. Fungsi ketua kelas itu sebagai koordinator ketika nanti kita tatap maya juga. Nanti panjenengan bisa mengkoordinasi terkait segala sesuatunya yang nanti hubungannya dengan tatap muka juga nanti. Nanti kan tatap muka insya Allah nanti akan diadakan tiap hari Sabtu di bulan Oktober nanti selama 7 kali. Nah, nanti di situ juga akan kegiatan ada prakteknya, ada tatap mukanya di kelas maupun di lapangan. Dan nanti perlu ada yang menjadi bertanggung jawab. Ini Pak Andri. Halo, cek. Ya gimana Pak Rindo? Itu tatap muka itu setiap ya, Sabtu waktunya masuk. dari pagi sampai sore, Pak. Ya, kalau mengamen kemarin dari pagi jam 8 kemudian ada coffee break jam 10 seperti Bintek itu jam 12 istirahat masuk lagi jam 1 atau jam setengah 2 sampai sore. Nah karena memang kita ketempatannya di Kendal jadi mungkin dari dinas pertimbangannya rumahnya dekat-dekat jadi ada penginapan. Mungkin juga masalah anggaran juga yang menjadi pertimbangan. Mungkin nginep anggarannya ragu kuat mungkin. Wah nyaman Pak Rinto nginep. Semisal Pak. Ya mungkin saya yang tak nginep di rumah Pak itu daripada pulang nanti. Siap. Pak, semisal pas waktu luring kita tidak bisa datang karena ada
mungkin kesibukan yang lain, proses perizinannya bagaimana Pak? Atau memang itu harus dihadiri, tidak boleh izin? Nah, sebenarnya itu tuh ibaratnya sudah menjadi kewajiban kita Pak mengikuti tatap muka itu. Kalau kemarin ada toleransi dalam satu waktu itu 7 hari selama 1 minggu itu ada toleransi 1 kali keterlambatan atau 1 kali tidak hadir masih ditoleransi. Nah, tapi karena memang ini mungkin kalau dikuatkan dengan surat tugas dari dinas atau sejenisnya, mungkin bisa dikomunikasi dengan panitia yang dari BPGB Pak. Nah nanti kami tidak bisa memberikan keputusan izin atau tidaknya, nanti tetap melalui admin BPGB yang akan membersamai selama tatap muka. Jadi nanti ada panitia dari BPGB dan panitia dari dinas untuk tatap muka itu. Saya sibuk sekali Pak. Itu ya, Sabtu ya, proyeknya banyak. Nah kalau dihitung-hitung kan Sekjen, tenang Pak Sekjen. itu hampir selama 2 bulan Pak berarti Pak. Kalau dihitung-hitung itu kan 7 hari. Tiap Sabtu berangkat kan berarti kan kalau di durasi waktu kan hampir 2 bulan itu kita berangkat terus. 7 minggu kan. Ya, tiap hari Sabtunya selama 7 kali. Minggu kan berarti kan itu kan. Ya semoga aja nanti tidak tertabrakan dengan teknologi lain. Jadi untuk itu mungkin secara pastinya kita juga belum ada informasi yang jelas terkait tatap muka. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut di grup atau secara personal nantinya. Kita juga nanti belum ada gambaran karena memang tiap kabupaten kegiatan tatap muka itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Ketika daerah itu punya anggaran banyak, ya mungkin bisa mengadakan tatap muka secara luring, secara dengan metode blok nih, atau secara menyeluruh dalam 1 minggu. Tapi ini mungkin kebijakannya kalau hari Sabtu kan di SMK libur anak-anaknya, lah jadi mungkin bisa digunakan di situ. Monggo, ini udah sepakat nggih? Ini dari sekian yang chatroom. Setuju, Pak Tri Mulyono. Pak Tri Mulyono. Enggak, Pak Tri Pak dihitung dulu Pak. Pak Tri dihitung dulu itu Pak Tri aja 7. Nggih, monggo dihitung. Nggih, dihitung dulu. Senior kok. Apa itu nambah-nambah itu? Bagus itu. Mas Bagus ojo nambahi Mas Bagus. Ngerjani sampean Mas Bagus. Mas Tri aja yang sungguh super. Pak Heri Super power. Pak Heri paling layak. Ayo Pak Heri mau. Mas Tri mau. Kulo kan soalnya kulo kadang dijak Pak Rinto. Biar adil nggih. Karena ada 2 suara yang terbanyak antara Pak Heri dan Pak Tri. Monggo di antara keduanya bisa saling berkolaborasi. Wis ana ketuane, berarti ketua kalau sekjen ngono. Ketuane Pak Heri, sekjen Pak Rinto niki Pak, Pak Rinto ya Allah Gusti. Masuk. Sekjene Pak Rinto manajere. Bang M3 kantem awu. Pokoknya nanti kalau ada kegiatan yang kurang jelas nanti bisa disampaikan ke Pak Heri atau Pak Tri, nanti bisa koordinator. Nah, nanti kan misalkan Pak Heri berhalangan kan ada Pak Tri. Nah, Mas Bagus Kijen, Mas Bagus. Pak Heri, Pak Tri nggak bisa, masih ada Pak Rinto. Nanti saling melengkapi. Mas Bagus Pak. Pak Andri Mas Bagus nih, Mas Bagus. Pinter Pak nih. Lihat. Sampun sah, ampun protes sih. Maksudnya nanti kalau Pak Andri lu. Kalau Pak Bagus udah pinter, malah tambah pinter, kasihan yang kalian kebagian pinternya nanti. Pak Bagus gitu. Pak Heri kalau Pak Tri pun 2 si Joli Pak Tebon ya. Pak. Kelas 09 Visi Manasik PKD PKJOK untuk koordinator kelas 9 dipegang oleh Pak Heri sama Pak Tri. Lah nanti segala sesuatu apabila ada kesulitan bisa dikomunikasikan sama Pak Heri sama Pak Tri. Nanti semoga beliau bisa mendampingi rekan-rekan semuanya dalam 3 bulan ke depan.
Nah, insya Allah nanti kalau lanjut bisa masuk ke pilkada nanti. Surat dispensasi Pak Rinto. Berat, wes berat. Go, tulungi kancamu go. Tiang saya nih, tiang saya. Baik, tadi ada yang terlambat masuk kelas Bapak Ibu. Mungkin ini waktunya kan 1,5 jam, ya. Sebenarnya materi itu di Tatap Maya itu untuk mengupas materi yang sudah dipelajari secara mandiri di LMS. Kita hanya mengupas ulang. Nah, panjenengan sudah sesuai belum apa yang disampaikan di LMS sama di Tatap Maya. Ketika kurang pas, oh berarti nanti kita bisa perbaiki. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, apabila ada kesulitan, sudah ada koordinator Pak Heri sama Pak Tri, nanti segala sesuatunya beliau yang bertanggung jawab. Tidak usah khawatir Pak, kita di sini belajar bareng, saling menyupport. Nanti bukan ketua kelas jur ngisuk mutung nggak berangkat, jangan seperti itu. Insya Allah kalau amanah itu berarti teman-teman percaya sama panjenengan berdua, berarti panjenengan berdua dianggap orang bijak untuk memimpin di depan. Karena amanah itu tidak diminta tapi diberikan kepercayaan sama teman-teman yang lain, begitu Pak. Mungkin kalau jadi ketua banyak bayarannya mungkin pada rebutan. Nah ini karena memang sistemnya sosial, jadi monggo Bapak Ibu yang sudah diamanai bisa menjalankan tugasnya sebagai koordinator. Halo Pak Rinto, halo Pak Rinto. Mbah Tri. Wah, kepalane iki lho. Halo. Mbah wis anu to, Mbah. Tenang Mas Dido. Tempelannya aja kakak to, Mbah. Tenang, Mbah. 1 minggu tak tambahi jadwalmu kok bentang lu. Lek so mimpin 1 minggu mbek teguk kowe. Proyek berkurang, Mbah. Lihat. Iki tanda tangannya Pak Sekjen kanggo perayaan. Waktu sudah menunjukkan 2:30. Siapa ketua? Siapa ketua? Siapa ketua? Siapa ketua? Siap. Siap ketua. Kita ikut ketua. Saya harapannya kelas ini bisa hidup, nanti jenengan nggak usah sepaneng, intinya kita belajar. Saya tahu ibarat kita sudah cukup umur, nek pikirnya sing abot-abot mungkin malah bahaya juga buat kesehatan. Intinya di sini kita kelas untuk tempat berkumpul, ya tempat sharing. Nanti di luar terkait pembelajaran, misalkan udah selesai, bisa saling-saling seperti ini, ya. Besok kalau ketemu akan lebih heboh lagi. Kelas 09 jangan kalah sama kelas yang lain. Intinya seperti itu. Dengan Tindakan Pak Andri, info ngopi bareng. Sama Pak Ri. Kondang pokoknya Mbah ketuane kowe Mbah. Ngo paling aktif, paling interaktif Mbah. Cem kuwi asli. Sepakat Pak Rinto, sepakat. Cem kuwi. Pak Tri kemawon. Wani nombo iki. Padune Pak ngelongi jatahku go. Pak Rinto go, asem. Jadi ini terkait materi Bapak Ibu, tadi kan sudah disampaikan di share screen, saya sampaikan lewat PowerPoint. Tadi sudah mencoba ya, meskipun belum semua lewat Google Sheet. Ini sebagai sarana untuk menjawab. Ya, intinya panjenengan kalau misalkan di situ kendala bisa menjawab di LMS secara mandiri. Monggo deadline-nya tanggal 12 yang belum dikerjakan. Jangan sampai nanti tugas panjenengan menumpuk. Jadi besok tanggal 12 setelah itu masih ada tugas yang baru lagi. Jadi daripada menumpuk, nanti malah malas semakin banyak tugasnya. Jadi kalau jenengan step by step dikerjakan, yang penting panjenengan menjawab sepemahaman panjenengan, insya Allah aman. Karena di situ
tidak ada yang salah yang namanya belajar itu dari sudut pandang kita, karena memang kita tahunya seperti itu ya, apa namanya ya, kita tidak bisa disalahkan. Yang jelas saya paham, saya yakin dari pengalaman panjenengan sebenarnya kita secara tidak langsung sudah melaksanakan, cuman belum tertuang dalam tulisan seperti itu, ya. Nah, dari kekurangan pembelajaran yang sudah kita lalui, insya Allah nanti kita akan ketemu, oh ternyata model pembelajaran yang saya gunakan masih seperti ini, seperti itu baru kelihatan. Saya sebenarnya dulu juga sama, anak-anak olahraga, global, kui, ya 1, 2, 3, 4 antara laki-laki dan perempuan saya berikan perlakuan yang sama. Ternyata salah. Lah dari situ kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, sehingga ternyata kita juga sebagai guru PJOK juga harus memperhatikan rasa keadilan peserta didik. Ya. Mungkin sebuah apa namanya kebanggaan buat kita ketika mata pelajaran PJOK itu saya yakin menjadi mata pelajaran yang favorit buat peserta didik. Kalau suruh matematika sama PJOK, saya yakin mereka pasti milih PJOK. Bukan begitu, Pak G? Apalagi guru PJOK itu ganteng-ganteng, idolanya anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, favorit sekali. Pasti banyak temannya, saya yakin. Ya, apalagi Pak Teguh, ya, ganteng, cewek, ngajari cewek-cewek mesti jadi idola nih. Anak sing SD susah, di bawah umur. Di bawah umur. Yang Pak penting Rinto masih ingat KDC aja. jembatan. Kalau Nah, Pak Rinto di jangan kelas tanya. Pak Rinto suhune. Monggo, nanti kelas ini saya harap bisa hidup, nanti di grup juga dihidupkan, tidak hanya sebatas apa namanya terkait materi saja, nanti bisa sharing di situ, apabila mau membahas sesuatu bisa dibahas di situ. Jadi sarana grup itu sebagai sarana komunikasi ketika ada permasalahan di LMS ataupun tatap maya bisa disampaikan di situ. Nah kemarin di kelas 09 ada satu yang mau sempat mundur, Pak Yulkifli dari Pondok Selamat itu kemarin konfirmasi ke saya, tapi saya juga nggak berani memutuskan suruh apa konfirmasi ke admin Pak Taufik, tapi beliau menyampaikan yang penting berusaha dulu, ya. Jangan takut, ibaratnya mau belajar. Intinya ini untuk kita sendiri, nantinya juga akan kembali ke anak-anak. Nah, dari Pak Yulkifli itu Pondok Selamat beralasan karena beliau sering keluar kota untuk mensosialisasikan Pondok Selamat di sekolah-sekolah. Alasannya seperti itu. Nah, seharusnya dengan sudah memberikan konfirmasi kesediaan ikut diseminasi PJOK ya harus konsisten. Tapi ya kembali lagi ke personal masing-masing. Berarti kita juga tidak bisa melarang sepenuhnya. Yang penting kita belajar dengan ada seadanya. Berarti di kelas ini hanya ada 14 orang. Yang satu memang kemarin juga sampai sekarang belum login, Pak Yulkifli itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang kenal Pak Yulkifli dari Pondok Selamat? Kalau enggak Pak Heri. Soalnya sering gonta-ganti itu Ada, Pak. Kurang tahu berarti Pak. Pak Yulkifli kenal saya. Tahu Pak Heri? Tahu Pak. Oh yo niku Pak Heri. Oh. Mungkin Pak Heri kan sudah ketua lah, nanti bisa ditanyakan alasannya kenapa, mungkin di saya wakil Pak Andri. Monggo Pak Heri. Bukan saya pertama wakil. buat Pak Heri ini. Pak Andri, saya wakil, ketuanya Pak Tri. Pun 7 lawan 5. Berat. Aduh. Laku nganunya sama Pak Heri, jumlahnya 7 lawan 7 ya. 7 lawan 5 Pak, dicek dulu. Kamsut. Oke, monggo. Coba nanti tak tanyakan Pak Andri. Nanti tak tanyakan. Terima kasih. Nanti ibaratnya ini hanya sebagai sarana pembelajaran saja. Misalkan ada tadi yang disampaikan Pak Rinto, misalkan ada tugas di luar, yang penting bisa dikomunikasikan. Nah, apabila ada kesulitan nanti, ya apabila teman-teman bisa membantu, kita bisa saling membantu. Kalau kurang paham nanti bisa tanya saya atau Pak Taufik selaku admin dari BPGP. Begitu. Yang penting kita nggak sepaneng, kita jalani aja, kita nikmati. Insya Allah nanti dengan kita belajar sepanjang hayat, insya Allah nanti akan menjadi amal jariah buat kita nanti di akhir hayat. Gitu nih. Makanya yang namanya belajar itu lihat usia Pak. Yang penting semangat gitu Pak.
tambah ilmu, tambah berkah Siap, buat siap. kita semua. Amin. Oke, begitu. Mungkin ini sudah jam 3 kurang seperempat. Misalkan tadi ada yang belum masuk 15 menit kurang apa, ini chatroom tidak akan saya tutup ya. Nanti biar waktu Bapak Ibu terpenuhi. Misalkan nanti panjenengan setelah ini ada acara biarkan saja nanti 15 menit atau 10 menit biar yang belum terpenuhi nanti jamnya bisa terpenuhi. Nah, nanti kan tagihan panjenengan nanti harus 90 menit atau 2 jam JP untuk mengikuti pembelajaran tatap maya. Nah, Pak, saya tadi kurang 30 menit ya. Kita jangan keluar dulu melalui Gmeet ini. Ini tidak akan saya tutup nanti, meskipun nanti saya sudah keluar, nanti misalkan ada masih kurang waktu, saya kira sudah cukup waktunya baru saya tutup. Paling enggak ya 1 jam, 1,5 lebih lah, kurang dari 2 jam nanti biar aman. Pak Rinto nanti masuk jam berapa tadi Pak Rinto? Di kelas? Jam 1. Jam 13 berapa itu, Pak? 13.05 kalau enggak 06 toh, 06. 06. Cuman masalah headset-nya ya? Iya Pak, ini kebetulan kita di lab semua. Teknisinya Semanik enggak tahu ini. Nah, jangan suka nanti minta bantuan Pak Heri sama Pak Tri nanti langsung difasilitasi nanti. Baik, terima kasih untuk pembelajaran tatap maya hari ini. Nanti segala sesuatunya terkait materi apabila ada yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan di grup ataupun di pertemuan berikutnya. Intinya pada hari ini kita tadi belajar tentang framework Barton dan Gibbs yang intinya model refleksi yang harus kita gunakan untuk merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan, sehingga kita punya dasar bahwa pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sejauh mana sih tingkat keberhasilannya, apakah sudah bagus, apa masih perlu perbaikan. Lah, nanti kita bisa melakukan analisis ya. Tidak hanya 1 kali 2 kali, yang namanya refleksi itu harus kita lakukan setiap waktu, setiap kita selesai pembelajaran. Baik itu kita refleksi dengan peserta didik, teman sejawat, ataupun diri kita sendiri. Jadi saling berkolaborasi untuk melakukan pembelajaran secara bermakna. Intinya itu. Kalau pembelajaran secara bermakna sudah terpenuhi, siswa aktif, setelah nanti berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah dianggap berhasil. Begitu. Nah, kalau sudah berhasil ya harus kita pertahankan. Jangan sampai wis berhasil ya cukup, ya puas, jangan seperti itu. Jadi meskipun sudah berhasil tetap harus selalu kita tingkatkan begitu, Pak. Begitu. Tadi yang mimpin doa siapa Pak Teguh? Pak Teguh. Nanti setelah ditutup jangan ditutup dulu, keluar dulu, terutama yang jamnya masih kurang bisa memenuhi jamnya. Ini berangkat semua berarti 14 orang nih. Ini tadi udah ada yang keluar 1 berarti ini yang cat di 15 orang. Ini saya 1 pakai akun cadangan di HP, jadi berarti yang masuk kelas ini kan 13. Yang keluar sinten nggih? Halo, Pak Rinto metu ora kuwi? Pak Zainal menawi, Pak. Pak Zainal Abidin. Pak Zainal. Monggo Bapak Ibu sebelum ditutup mungkin bisa foto bersama. Kamera mohon di-on-kan semuanya. Salah satu bisa foto Pak. Mbah on, Mbah. Monggo yang masih off bisa kameranya. Malik Imbako. Sudah diambil gambarnya? Foto bersama, silakan. Siapa yang mengambil? Pak Teguh, di screen Pak Teguh. Ketua. Ketua. Lah,
Pak Ketua punya wewenang memerintah anggota sekarang, Pak Heri. Silakan tunjuk Pak Heri. Iki weruh mukake Rizky apa? Monggo Pak Tri. Ya, foto bersama. Foto bersama. Ya. Caranya piye Pak Eri? Aku Mas Teguh malah metu iki piye Mas Teguh? nunggu Mas Teguh, nunggu Mas Teguh. Nunggu Mas Pak Teguh. Teguh belum masuk lagi toh. Lah belum ditutup doanya ini malah keluar Pak Teguh. Malah kabur. Ada job Pak. Amplopane kalang ya, amplopane Teguh. Ada job Pak Teguh mungkin. Oke, monggo. Karena Pak Teguh udah keluar untuk tata maya hari ini, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kerjasamanya, partisipasinya di siang hari ini. Ya, semoga tetap selalu semangat selama 3 bulan ke depan, selalu diberi kesehatan, dan nantinya ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua dan anak didik kita. Gitu, nggih. Saya akhiri, sebelum kita tutup, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tatap maya siang hari ini. Nanti informasi tatap maya akan kami informasikan lebih lanjut melalui chat group, nggih. Monggo, misalkan sudah memenuhi waktu jam 2 tatap muka 90 menit. Kalau mau live silakan, enggak apa-apa. Kalau masih kurang nanti sebelum saya tutup, karena nanti kalau saya tutup keluar semua, ada yang kurang kasihan nanti. Monggo. Terima kasih Mas Sekarang bisa Andri. sharing ya. Izin keluar nggih. Nggih, monggo. Izin keluar. Nggih, matur suwun. Pak Rinto, sama tusuk Pak, ngobrol sik karo Mas Andri kayak kapan agenda ngopi. Pak Ketua ngopi we. Tumben kameramu on, Riz. Ora turu. Pak Alvin kok nganune kok cewek? Alvina, nama panjangnya Alvina nek dulu, Pak. Nek siang Alvin, nek dulu Alvina. Tim kiwa-kiwa Pak Rinto. Pak Rinto sepaneng apa Pak Rinto? Jebul kayak ngrungokke dangdutan kuwi. Nang bae. Gara proposal, Mbah. Proyek. Wah. Ora tugas proyek. Itu berarti ini AFP berjuara telu hadiahnya 1 miliar. Bayar yen ono. Mboknya 3 miliar tapi piye terusan, ha? Pak Rinto nek ono proyek ora diajak meneh iki kok. Mas. Nang Andri. Menang-menang wae kok. Kene iki ngusahake tok anane kok. Mangkat TM. Pak ya ini tekan piye lah iku? Iki mau pemimpin doa malah kabur iki Pak Teguh iki. Sinyalnya muter-muter iki. Yes. Ngelih nek kuwi. Saya niku. Kok kucing Pak Rinto? Yo mburi
Do, mburimu sapa do? Kok anteng Apple do? Bro, Pak Bro beriku. Ya. Kok anteng Nggih. Golek sapa? Sing sapa ki? Kayak ngitung berarti Wih, kajian lihat. nge. Nek wingi AFP juara siji ya untuk jatah sepatu saka ngene Pak Rinto neh do. Aku rak juara apa-apa mesti untuk jatah, Tri. Ini Artusi, Artusi bukan. Oke, sudah jam 3. Kalau saya tutup kira-kira udah cukup semua ya? Sampun, Ya, Pak. Pak. Sampun, Pak. Sampai ketemu di tatap maya berikutnya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Siap. kekuatan. See you next time teman-teman semuanya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.